Jadi ternyata cukup banyak remaja-remaja itu yang udah mengalami depresi, ansietas, kayak gitu. Kita nyaman sama dia dan dia bisa dengerin cerita kita tanpa menghakimi di masa remaja ini, karena kayak pedang dua sisi, bisa ke arah yang baik dan ke arah yang buruk kalau waktunya nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sama mulai pertemanannya juga kan, kalau pertemanannya buruk juga bisa ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman remaja semuanya, ketemu lagi di podcast Tipot, ngobrol seru bareng Teteh. Nah kali ini teman-teman, Teteh bareng sama apa nih Kak? Dokter muda ya, dokter muda yang cantik, yang wajahnya masih kayak wajah anak SMA. Nggak jauh sama Teteh. Ya, ini adalah dokter apa nih kakak panggilnya ya, kakak dokter Ica. Untuk lebih jelasnya nanti kita kenalan dulu ya Kak. Boleh dong Kak perkenalkan diri, nama, tempat tanggal lahir, sama kegiatan saat ini. Dan apa kabarnya sekarang nih? Oke. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Ya Allah. Nama aku Hairunisa Salsabila, bisa dipanggil Nisa orang-orang. Nisa apa Ica? Nisa. Kalau di sana Nisa, di sini Ica. Oh, di sini Ica. Oke. Nisa. Tempat tanggal lahir di Tangerang, 24 Januari 2001. 2001. Jadi sekarang ya 23 tahun. Wah, 23 tahun. Oke, lebih muda aku berarti. Maksa ya. Kegiatan saat ini Kak apa? Kegiatan saat ini alhamdulillah aku lagi sibuk untuk koas ya, koasisten di RS Abdul Muluk di Lampung. Rumah sakit Abdul Muluk di Lampung. Oke. Koas ya kakaknya ini, wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah koas. Nah, ke pertanyaan kedua nih, wah luar biasa. Kakak Ica kan sekarang sebagai dokter muda ya? Iya benar. Jeng jeng jeng, deg-degan nih pasti. Apa sih yang membuat, aku manggil Kak Ica ya? Boleh. Kak Ica mau masuk kuliah kedokteran dan menggeluti dunia kedokteran gitu. Berarti ini awalnya ya? Awal terjerumus kah? Terjerumus ya? Terjerembab apa dong? Tenggelam di dunia kedokteran. Awalnya udah lama sih, dari kecil karena udah sering terpapar gitu ya sama kegiatan orang tua yang juga alhamdulillah tenaga kesehatan. Jadi ngelihatnya kenapa pengen menggeluti kedokteran karena tertarik dari situ. Oke. Ya. Dari kecilnya, dari usia? TK. Kan dulu TK masih ditinggal di rumah dinas di puskesmas. Iya betul. Jadi kayak lumayan deket gitu dengan kegiatan-kegiatan di sana, ngelihat orang tua mereka kerja pasien, ya. kayak gitu. Ngelihat kayak kegiatan dokter kayaknya seru deh. Misalkan kita ngajak ngobrol dengan orang lain gitu terkait keluhannya, terus tiba-tiba oh ini mengarah ke sini, jadi kayak detektif. Oh. Dulu sih mikirnya kayak gitu. Jadi menegakkan diagnosa. Detektif. Detektif ini apa ya gitu ya? Sesuatu yang seru. Dan akhirnya sampai SMP tetap pengennya dokter. Ini dokter. Setelah dipikir-pikir pengennya apa ya cita-cita? Nggak ada yang lain selain dokter. Sampai SMA juga tetap kekeh jadi dokter dan akhirnya ya ikhtiar untuk masuk ke kedokteran. Nah, fokus SMA, akhirnya bisa lulus di kedokteran. Kedokterannya di Universitas Lampung. Di Universitas Lampung ya teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Sama kayaknya saya dulu juga kedokteran ya, tapi nggak tahu dokter cinta. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih ya teman-teman. Ini soalnya Teteh ini bahwa Kak Ica itu agak susah karena beliau sedang koas ya di rumah sakit, jadi harus yang segera ini mumpung ketemu Kak Ica nih teman-teman. Kak Ica nih, siapa sih Kak idolanya Kak Ica sehingga bisa menginspirasi ya katakanlah hingga Kak Ica itu menjadi seperti sekarang? Idola ya. Yang bisa menginspirasi dari orang terdekat sih, pasti keluarga. Dari orang tua sih. Orang tua ya. Abi dan Umi itu benar-benar menginspirasi aku buat jadi lebih baik lagi, dari untuk capai kedokterannya dan di proses
untuk capai gelar dokternya tuh masih menjadi inspirasi Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. dan idola juga. Idola juga. Siapa yang teman-teman masih idolanya? Siapa ya? Kalau sekarang tuh teman-teman remaja tuh Korea-Koreaan ya. Aktor-aktor. Iya, aktor-aktor Korea itu. Jadi sebelum ke yang lain, idola tuh ya memang harus yang diupayakan ya gitu, Iya. orang yang terdekat dengan kita, circle yang paling dekat dengan kita banget. Iya, benar sih. Luar biasa ya. Nah, Kak Ica dulu nih semasa sekolah ya, sama saat kuliah mungkin ya, punya nggak sih mata pelajaran favorit sama kayaknya, aduh gue nggak favorit banget nih matkul ini gitu. Soalnya aku dulu pernah Iya. punya gitu, kan karena dulu tuh nggak suka banget. Aku juga nggak tahu sih kenapa masuk IPA ya pas sekolah SMA. Karena sukanya cuma biologi doang gitu. Sisanya tuh kayak matematika nggak terlalu suka. Iya, jadi IPA gitu, Iya, biologi IPA. Iya, biologi IPA, IPA-nya tuh biologi aja gitu. Kayak fisika apalagi, kimia juga ya. Tapi ternyata pas masuk kebidanan ketemu ada itu tuh lagi. fisika kedokteran tuh ada. Fisika ada. Kimia kita ketemu biokimia, Biokimia. ketemu farmakologi kan kimia juga gitu ya. Masih semua kimia. Itu mau nggak mau ya nggak sih. Nah, apa sih mata pelajaran atau mata kuliah yang Kak Ica senangin sama nggak senang gitu? Kalau di kuliah ya, Hmm. kalau di kuliah yang dulu tuh lumayan aku senengin mata kuliah fisiologi sih. Oh iya benar. Yang mempelajari fungsi tubuh, organ tubuh, dan cara kerja tubuh manusia itu benar-benar tertarik banget. Dan dari sukanya itu juga karena penyampaian dosennya yang Enak banget ya. enak banget. Jadi kayak cerita, nggak terpaku di textbook gitu. Kayak beliau tuh ngajarin, iya ternyata tubuh kita nih butuh vitamin ini untuk ini. Kenapa butuh kayak gini? Jadi kayak cerita selama kuliah itu. Walaupun kadang agak ngantuk ya, karena kuliahnya dari pagi sampai sore. Itu yang paling aku suka dari fisiologi. Jadi fisiologi ya. Fisiologi. Betul. Kalau di kesehatan itu ada namanya anatomi, tahu fisiologi. Itu dia. Iya kan ya. Dasarnya kan anatomi, fisiologi, histologi. Anatomi kan yang mempelajari kayak rangka tubuh, bagian anggota tubuh. Belum fungsinya tuh Belum ya. fungsinya. Fisiologi itu udah fungsinya. Udah fungsinya. Sedangkan histologi itu yang ngelihat dari jaringan di bawah mikroskop gitu. Oh, lebih ke laboratorium gitu ya. Benar. Oke. Jadi nggak belajar preparat. Kalau yang sukanya sih fisiologi. Itu. Yang paling nggak suka Apa? anatomi. Anatomi. Sebelum ke fisiologi tuh kita harus anatomi dulu. Bener nggak? Tapi anatomi tuh banyak banget hafalannya, jadi kayak burn out gitu. Oke. Kalau pas sekolah. Kalau sekolah, SMA deh. aku sama kayak kakak, kesukaannya biologi. Iya. Dan paling nggak sukanya kalau mata kuliah IPA sih aku suka semua kayak Mata pelajaran IPA suka mata semua. pelajaran IPA masih kayak bisa lah, matematika, fisika walaupun susah masih bisa. Tapi yang paling aku nggak nyambung tuh mata pelajaran yang ini, sosial, Oh iya, PKN, PKN. Karena IPS. textbook banget ya. Terus Aku nggak bisa sosiologi. Iya betul. ekonomi, Betul. nggak bisa banget. Benar. Iya. Memang nggak ke situ juga. Iya. Atau kalau saya mungkin nggak semuanya ya. Dasar emang ya teman-teman. Ya, kemudian nih Kak Ica saat sekolah dan kuliah gitu ya. Setahu saya gitu ya, setahu aku nih Kak, pas zamannya kita sekolah pengen nih masuk kuliah mana gitu, itu kan ada persiapan ya. Iya. Kayak sekarang teman-teman mungkin yang aku mau masuk perkuliahan di kuliah mana atau di universitas mana, itu pasti persiapan itu supaya tembus nih gitu ya. Termasuk juga di kedokteran, mungkin itu nggak yang sesuatu yang mudah loh ya teman-teman untuk masuk kedokteran, karena nggak cuman cukup biaya ya nggak sih, tapi juga cukup ini gitu, cukup katakanlah ilmu otak dan tenaga pikiran segala macamnya gitu. Nah, gimana sih caranya Kak Ica nih gitu ya, dulu belajarnya bisa masuk semua materi dan dipahami dan secara kebayang gitu ya kalau ya kedokteran seperti apa. Kalau zaman aku dulu nih teman-temannya kebayangin zamannya kebidanan aja itu bukunya
bisa dijadiin bantal, saking tebal-tebalnya. Tebalnya. Saking tebal-tebalnya, terus juga saking banyaknya gitu ya. Sampai kalau kata orang-orang nih, kalau kata teman-teman aku yang pas kuliah tuh, ih, lu mah pacarannya sama buku. Nggak, itu kebidanan ya, apalagi kedokteran. Bisa cerita nggak sih, Kak? Selama kuliah ya. Kuliah kemarin, aku juga waktu awal masuk kuliah agak culture shock sih, karena cara belajar kuliah tuh kan beda sama pas kita sekolah. Yang kalau sekolah Disuapin. disuapin, dan pas kuliah masuk kelas Nyari sendiri. Nah, dokternya tuh cuman paling ngajarin poin-poin, habis itu ngasih tugas dan kita suruh belajar lagi. Jadi cara aku survive waktu di preklinik sih lebih ke ini, belajar secara kelompok. Jadi kita saling diskusi, kita mungkin baca dulu sebelum bahas topik, terus kita saling diskusi, saling tukar pikiran. Tukar catatan nggak sih? Iya. Soalnya dulu aku gitu. Kayak ngerangkum. Misalnya tadi pelajaran fisiologi nih teman-teman. Aku ngerangkum yang bagian bab 1 ini dulu. Jadi itu kecil-kecil tulisannya, karena kita zamannya ini lebih seneng yang kecil-kecil ya tulisannya, supaya bisa dibawa kemana-mana. Iya gitu, kayak gitu juga ya. Sip. Jadi nggak bisa sendiri itu belajar. Nggak bisa sih. Soalnya kalau sendiri gimana ya, kayak nggak ada takarannya gitu, kayak entah kita kurangnya apa kita nggak tahu. Mungkin teman kita yang nggak dengar pas kuliah itu ada yang lebih memahami gitu kan, jadi lebih bisa saling sharing pas belajar bareng-bareng itu daripada sendiri. Siap. Membersamakan persepsi sekalian. Nah, pas sekolah dulu gimana, Kak, persiapan buat masuk FK-nya gitu. Fakultas Kedokteran. Kalau waktu sekolah, karena dulu aku ikut les sih dari kelas 10, kelas 10, 11, 12 tuh ikut les. Jadi memang sudah dipersiapkan. Iya. Ya udah ikut les, dan di les itu ya aku usahain habis sekolah dari pagi sampai siang tetap les ya, tetap fokus gitu belajar. Dan aku waktu dulu tuh punya ini jadwal, jadi per hari itu aku belajar matematika. Misalkan Senin matematika, Selasa IPA, besok bahasa Indonesia. Gitu terus ngulang. Sama banget. Aku juga dulu gitu. Ayahku tipenya, dia tuh ngejadwalin Senin tuh dari bangun pagi. Sholat, sarapan, kayak gitu-gitu. Jadi pas pulang sekolah, hari itu kita tuh harus hafalan apa, misalnya kalau misalnya hari Senin temanya keagamaan, berarti hafalan surat atau hafalan, dulu waktu kecil banget tuh sholat ya, bacaan sholat gitu. Hari Selasa temanya matematika, berarti harus hafal perkalian kayak gitu. Rabu tuh temanya sosial, berarti kayak misalnya nama-nama negara, nama-nama ibu kota gitu. Enak sih jadi belajar kayak gitu. Teratur ya? Teratur. Dan tahu topik apa gitu, nggak bingung. Aduh, belajar apa ya malam ini? Jadi udah ada jadwalnya. Dan itu lumayan ngebantu sih. Iya benar. Tetap fokus. Tetap fokus. Jadi itu tips keren banget ya. Wah, luar biasa. Jadi benar-benar masuk ke kedokteran tuh udah dipersiapkan dari kelas 10 ya. Karena overthinking kalau misalkan, aduh nggak masuk ke kedokteran gimana ya. Aku benar-benar semau itu, mau jadi dokter. Oke, siap. Benar ya. Berarti ini ada sangkutannya nih sama pertanyaan berikutnya. Apa sih tujuan hidupnya Kak Ica? Wow, tujuan hidup. Tujuan hidup aku pribadi ya, sebenarnya pengen jadi manusia yang bermanfaat dan sebaik-baiknya manusia yang di jalan yang benar kayak gitu. Dan sebagai nanti aku jadi dokter, tujuannya aku pengen capai, aku pengen jadi dokter yang bisa ngedengerin pasien-pasien aku, bisa. Karena kan kalau misalkan kita jadi dokter, aku belajar dari selama kehidupan dokter muda ini, jadi dokter itu nggak cuman ngasih obat, dah pulang. Oh iya, kita juga harus memahami pasien juga tetap ada hubungan antar dokter dan pasien, dan aku pengen jadi dokter yang nggak cuman ngasih obat pulang. Ngasih obat pulang, tapi juga bisa gitu menghubungkan perasaan antar pasien. Betul, karena nggak rata-rata juga sih, ada beberapa kondisi di mana sakit fisik itu dimulai dari sakit psikis. Ya ngaruh banget, kayak GERD gitu kan ya, lambung lah segala macamnya gitu, sakit lambung gitu, rata-rata kaitannya sih banyaknya sama psikis ya. Bener. Oke deh.
Pernah nggak sih Kak Ica? Tadi kan dari TK ya udah gue mau kecil. Iya dari TK guys, kita TK masih main ayunan, Kak Ica udah yang cita-cita gue di dokter. Ya pernah nggak sih Kak Ica punya cita-cita selain dokter? sorry. Jujur nggak pernah. Bener-bener konsisten dan istiqomah berarti Iya. dari TK. Sekalinya pernah terpikir tuh karena aku ngeliat temen-temen gak ada yang mau jadi dokter ya, jadi aku ikut-ikutan nulis cita-cita aku mau jadi guru, mau jadi pilot, mau jadi ini. Tapi sebenarnya aku nulis-nulis aja gitu. Kalau yang pengen banget jadi hal lain enggak sih. Enggak ya. Tetap aku pengen jadi dokter. Tetap pengen jadi dokter. Nah, ke pertanyaan selanjutnya yang spesial banget nih, Kak Ica. Deg-degan gak sih? Apa nih? Dia harus jujur ya, harus jujur ya teman-teman. Kak Ica pernah punya gebetan ya sih? Ditonton sama orang tua nggak sih? Kalau mau ya Umi Abi nonton. Pernah nggak sih? Dulu. Pernah. Dan Zamannya SMA terus ya. diputusin. Sorry ya, gue mau masuk FK gitu. Enggak. Kasian Enggak. banget ya. Atau dia yang mutusin? Aku yang mutusin di SMA. Kenapa Kak? Karena mau fokus sih. Bilangnya mau fokus sih. Mau fokus bilang belajar. Tempat lama enggak hubungannya itu? 2 tahun. Oh, lama ya. Kalau sekarang? Kalau Itu sekarang juga ada yang disenengin. ada yang senangnya. Dokter juga. Iya, teman Iya. seangkatan. Wah. Tahuan deh. Ketawa deh. Disenengin ya. Berarti masuknya belum gebetan nih, karena belum jadian ya. Baru Itu bikin semangat sih. Jadi kenapa nih Kak? karena ya bikin semangat aja karena ada kayak istilahnya crush atau yang sukain gitu. Jadi Kalau dia masuk, gue juga harus masuk lagi. iya, kayak mau jaga, oke jaga bareng. Gak apa. Jujur sekali. Bagus. Aduh. Tapi ngomong-ngomong gebetan nih, dapat izin nggak sih buat pacaran dari dulu nih, dari zamannya sekolah gitu? Enggak. Sama orang tua? Enggak. Berarti sembunyi-sembunyi dong waktu itu? Oh. Aku lebih kayak ya udah nggak pacaran kayak gitu. Tapi deket. Oh. Tapi Abil maunya ya enggak pacaran, enggak Nggak boleh. emang. Oh, tidak boleh. Tidak mengizinkan. Iya. Sekarang juga? Ya, Oh, tapi udah sekedar tahu aja sih. oke. Siap. Aduh, Iya, waduh. tekan nih. Iya, terekam. Jejak digital. Nah, ngomongin Abi sama Umi atau ayah sama ibu nih ya. Apa sih arti orang tua menurut Kak Ica selain tadi menjadi idola gitu? Inspirasi. Orang tua menurut aku real nyatanya teman hidup. Karena yang dari Dibanding gebetan tadi? Iya, jelas dong. Jelas dong. Meskipun dia cakep banget, Jelas betul. pilihan sulit ya teman-teman. Oke, Jadi jadi nemenin kita dari awal dan paling paham aku pasti orang tua sih. kayak Pertamina ya, dari nol gitu. Dari nol ya, Dari nol, nemenin ya. Apa tadi teman teman hidup. Jadi orang tua tuh selain jadi idola, juga jadi teman hidup. Wah, luar biasa ya. Nah, Kak Ica, ya, kan pernah remaja ya, kayak Ya tadi dong. teman-teman. Pernah remaja, pernah sekolah pasti gitu ya. Pernah nggak sih ngeliat gitu ya? Dan sekarang khususnya menggeluti dunia kesehatan. Apa sih Kak permasalahan yang sering dijumpai di remaja menurut Kak Ica? Ini dalam bidang kesehatan atau Iya, sehari-hari? di bidang kesehatan. Khususnya ini kan dokter ya, biasanya suka ketemu gitu kasus-kasus tertentu mengenai remaja gitu. Aku jadi keinget waktu aku ini sih di stase jiwa. Jadi, Jiwa? jadi ternyata cukup banyak remaja-remaja itu yang udah mengalami depresi, ansietas kayak gitu. Dan itu sih yang paling banyak. Kenapa Kak itu? Dari Apa ya, analisis ya Kak Ica gitu? Dari yang aku pelajarin pas kemarin di stase jiwa sih, kebanyakan karena gak punya tempat untuk cerita. Jadi ada faktor pressure atau stressor dari lingkungan dan dari dalam keluarga juga yang
harmonis, dia nggak bisa nyalurin ceritanya sendiri, jadi terbebani sendiri dan berujungnya depresi kayak gitu. Jadi banyak kemarin yang berobat atau dirawat bahkan di rumah sakit itu karena ya padahal masih umur 18, 20, masih seumuran gitu. Tapi sudah sedemikian ini ya, sedemikian hebat ininya ya untuk melawan kondisi. Oke, Kak Ica nih, kalau tadi kita ngomongin permasalahan remaja yang paling sering ditemui ya, masalah kesehatan, ternyata banyaknya di kesehatan jiwa, gitu ya. Gimana teman-teman remaja sekarang banyak yang sudah mulai depresi gitu dan sebagainya dikarenakan mungkin mereka butuh teman cerita tapi nggak punya, gitu kan. Nah, jadi menurut Kak Ica nih, remaja itu itu kan dari sekian banyaknya permasalahan tentu ya. Remaja itu kudu gimana sih, Kak? Oke, remaja itu menurut aku kudu berteman dan cari tempat yang nyaman sih untuk bisa bercerita. Jadi selagi kita di sekolah atau dimanapun, usahakan punya satu teman yang kita nyaman sama dia dan dia bisa dengerin cerita kita tanpa menghakimi, biar kita nyaman juga cerita, kita nyaman berteman. Ya jadi kesehatan mental kita juga nggak baik-baik aja gitu. Kalau itu lawan jenis, Kak? Aduh, sulit ya. Gimana ya? Jangan-jangan udah tahu semua cerita kita, ditinggalin gitu ya. Aduh, jangan ya. Sulit. Susah ya. Lawan jenis sulit. Jadi lebih nyamannya memang sejenis gitu ya. Karena katanya tidak ada pertemanan sejati antara lawan jenis ya. Benar. Dan juga selain nyari teman harus nyari kesibukan sih biar pikirannya tuh nggak kemana-mana dan tetap fokus. Enggak overthinking, enggak yang negative thinking, pasti tetap positive thinking aja. Karena kan remaja kan masih banyak kan energinya. Iya benar. Walaupun duitnya kadang nggak ada, tapi waktu dan energi itu masih duitnya. Duitnya kan nggak ada masukan. Walaupun duitnya nggak ada, tapi tenaga sama semangatnya ada. Masih ada. Dan itu sih yang harus digali biar kita lebih semangat lagi di masa-masa remaja itu. Siap. Nah, terakhir nih, Kak Ica, apa sih pesan-pesan untuk remaja yang nonton di Tipot kali ini? Pesan-pesan untuk remaja, pokoknya ya use your time wisely selama di masa remaja ini, karena kayak pedang dua sisi, bisa ke arah yang baik dan ke arah yang buruk kalau waktunya nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sama mulai pertemanannya juga kali, kalau pertemanannya buruk juga bisa ya. Dan ya pilih your friend wisely juga. Oke, siap. Oke, Dewa, luar biasa banget ya. Semoga bisa memotivasi buat teman-teman gitu ya. Semoga bisa menginspirasi juga gitu. Jadi kalau cita-cita nih ya teman-teman, itu benar-benar harus tinggi. Biar jatuh di antara bintang-bintang. Iya. Dan ditumpukan awan yang hangat. Nyemblusin. Ya, jadi harus tinggi biar jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jatuhnya nggak yang langsung jeblok gitu ya, tapi di bintang-bintang dulu minimal ya. Bintang-bintang. Oke. Makasih loh Kak Ica untuk waktunya, untuk bisa sharing-sharing bareng kita ya teman-teman remaja di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Nanti kita ketemu lagi karena mungkin di lain kesempatan, di lain waktu ya. Semoga juga kita doain ya teman-teman, semoga Kak Ica cepat lulus. Koas itu berapa tahun sih, Kak? Amin. 1 tahun 8 bulan. Sekarang sudah menjalani berapa bulan? Sekarang aku udah 8 bulan. 8 bulan. Berarti udah masih ada waktu 1 tahun dengan si dia. Makanya tahun depan insya Allah. Dengan si dia? Enggak. yang bikin semangat. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya teman-teman ya. Tapi insya Allah ada yang bikin semangat lah ya. Selain si dia juga Umi Abi juga. Yep. Ya, terus juga doa-doa terbaik buat Kak Ica, semoga cepat lulus jadi koasnya. Kemudian setelah SK berarti apa? DR depannya. DR gitu ya. Semoga cepat. Terus kemudian juga bisa melayani masyarakat gitu ya, sesuai dengan keinginannya Kak Ica. Maunya periksa pasien itu nggak cuma dikasih obat, tapi dari hati ke hati. Sangat menyentuh. Menyentuh. Iya, itu saja mungkin Kak Ica.
Terima kasih sekali lagi, terima kasih teman-teman di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh my god. Hamil di luar. Masih kayaknya itu dari dulu sih kayak Banyak gitu. ya. Ini udah. Boleh sih. Bagus. Itu boleh lagi. Kaget. Bagus. Oke. 1, 2, 3. Tes. Halo, 1, 2, 3.